Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel C ingin mempresentasikan tentang tugas besar matematika optimasi yang berjudul optimasi produksi untuk maksimasi keuntungan penjualan sate dengan menggunakan metode Lagrange. Nah, kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Aldi Pramudia Nugroho dengan NPM 22121 dan Kakak Arya Pramudia dengan NPM 22143. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Optimasi produksi merupakan kunci penting keberhasilan usaha, termasuk dalam industri kuliner. Salah satu kuliner yang sangat populer dan digemari di Indonesia adalah sate. Sate adalah makanan yang terdiri dari potongan daging yang dicincang, lalu ditusuk dan dipanggang di atas arang. Pada umumnya, pedagang sate menjual dua jenis daging, yaitu sate ayam dan sate kambing. Optimasi produksi sate menjadi sangat penting karena permintaan konsumen terus meningkat karena mereka semakin sadar akan rasa dan kualitas makanan. Semakin hari, konsumen juga menjadi semakin bijak dalam berbelanja mengingat semakin susahnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Dalam industri makanan yang sangat kompetitif, produsen sate harus memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan produk sate dengan efisiensi tinggi dan tanpa mengorbankan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, dan harga tetap kompetitif. Dalam melakukan optimasi produksi, beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para penjual sate. Tantangan tersebut adalah menentukan jumlah sate ayam dan sate kambing yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan secara maksimal. Optimasi penentuan jumlah produksi ini dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah metode Lagrange. Dan sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana cara menentukan optimasi produksi sate dengan menggunakan metode Lagrange dengan tujuan untuk maksimasi keuntungan. Tujuan penelitian sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama untuk memahami penggunaan metode Lagrange dalam menyelesaikan suatu kasus mengenai optimasi. Yang kedua, untuk mengetahui titik optimum produksi sate ayam dan sate kambing agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. Dan yang ketiga, untuk menerapkan konsep optimasi metode Lagrange dalam menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang industri. Sekarang kita masuk ke bagian dasar teori. Yang utama dasar teori dari produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah masukan atau input yang berupa bahan mentah menjadi keluaran atau output. Berupa bahan jadi atau setengah jadi. Dalam arti lain, kegiatan produksi dapat dipahami sebagai kegiatan yang menghasilkan nilai barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi sebagai masukan. Dalam proses produksi, diperlukan input berupa faktor produksi, yaitu alat perlengkapan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi tidak akan berjalan. Faktor produksi meliputi modal, tenaga kerja, keterampilan atau kemampuan, dan tanah atau lahan. Bagi kebanyakan orang, jika mendengar kata modal, maka yang sering terpikirkan adalah berupa uang. Padahal modal atau kapital juga bisa berupa alat, seperti mesin yang menghasilkan barang atau jasa, atau bangunan yang digunakan untuk berdagang. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari alat-alat yang ada agar proses produksi berjalan dengan baik. Pekerja bekerja menggunakan keterampilan, keahlian, atau kemampuan apapun yang mereka miliki. Sedangkan land atau tanah merupakan faktor produksi berupa lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Selanjutnya, dasar teori dari optimasi. Optimasi merupakan proses penemukan opsi terbaik untuk mencapai hasil yang optimal dan ideal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. Sederhananya, optimasi adalah serangkaian proses yang ditujukan untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada. Optimasi sangat penting dalam bisnis, terutama di sektor industri. Optimasi juga biasa digunakan di bidang lain, termasuk pendidikan. Permasalahan optimasi yang ada dapat bersifat linear dan non-linear. Dalam masalah pengambilan keputusan kritis dunia nyata, ini sering membutuhkan solusi yang memenuhi kendala yang ada dan mengarah ke masalah yang kompleks. Optimasi keuntungan dapat dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah perencanaan dan pengendalian anggaran penjualan. Perencanaan dan pengendalian penjualan yang dirancang dengan baik dan akurat akan dapat membantu pencapaian tujuan penjualan untuk keuntungan yang optimal. Berikutnya yaitu dasar teori dari metode reference.
Masalah optimasi merupakan masalah yang sering dijumpai dalam bidang ekonomi dan industri. Optimalisasi dalam masalah ekonomi dan industri bisa berarti memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi. Misalkan, optimasi dari produksi adalah produksi yang maksimum, tetapi optimasi dari cost adalah cost yang minimum. Kadang fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan mempunyai kendala. Satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik stasioner dari masalah optimasi dengan kendala persamaan yakni metode Lagrange. Metode Lagrange adalah metode untuk menemukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang syarat atau kendalanya harus dipenuhi. Metode ini berguna untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum relatif dari fungsi f, x, dan y yang dipengaruhi oleh fungsi g. X dan y sama dengan 0. Misalnya dasar teori persamaan Lagrange. Metode pengali Lagrange terdapat syarat perlu dan syarat harus akan mempunyai titik maksimum atau minimum. Syarat tersebut adalah turunan parsial dari fungsi Lagrangian terhadap setiap argumennya bernilai 0. Syarat harus agar setiap fungsi memiliki minimum atau maksimum relatif pada titik X adalah jika fungsi kuadrat Y yang didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan X harus definit positif atau negatif untuk setiap nilai di X yang memenuhi semua kendala. Syarat perlu agar fungsi kuadrat Y menjadi definit positif atau negatif untuk setiap variasi nilai di X adalah setiap akar dari polinomial Z yang didapat dari determinan persamaan fungsi kuadrat yang hasilnya sama dengan 0 harus positif atau negatif. Jika nilai Z yang diperoleh negatif, maka penyelesaian maksimum. Sedangkan jika nilai Z yang didapat adalah positif, maka penyelesaian minimum. Berikut merupakan persamaan dari metode Lagrange dengan catatan yaitu L, X, lambda merupakan fungsi Lagrangian. Kemudian Fx adalah fungsi tujuan, G, Gx fungsi kendala, dan lambda J merupakan penggali Lagrange. Nah, berikutnya ada metodologi. Nah, metodologi yang kami gunakan ada mulai, terus tujuan penelitian, pengumpulan data, terus melakukan perhitungan optimasi, menarik kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, mulai ini merupakan tahapan dimulainya suatu penelitian. Tahapan ini didasari dari latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Terus yang kedua, tujuan penelitian merupakan tahap di mana peneliti menentukan tujuan dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penggunaan metode Lagrange dalam menyelesaikan suatu studi kasus, mengetahui titik optimum jumlah produksi sate ayam dan sate kambing untuk memperoleh keuntungan maksimal, dan untuk menerapkan konsep optimasi menggunakan metode Lagrange dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Terus langkah ketiga yaitu melakukan pengumpulan data. Tahapan ini merupakan tahap melakukan pengumpulan data. Data yang diambil adalah waktu penyajian satu porsi sate ayam dan sate kambing, daging yang dibutuhkan dalam satu porsi sate ayam dan sate kambing beserta batasan kemampuan daging yang dibawa, harga per porsi sate ayam dan sate kambing, biaya produksi per porsi sate ayam dan sate kambing, serta keuntungan yang diperoleh per porsi sate ayam dan kambing. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah melakukan perhitungan optimasi. Tahapan ini merupakan tahapan di mana data yang telah diambil, diolah, dan dihitung menggunakan metode Lagrange. Metode Lagrange digunakan untuk menentukan titik optimum jumlah produksi antara sate ayam dan sate kambing agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan saran. Tahapan ini merupakan tahapan menentukan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat disusun berdasarkan tujuan percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, saran disusun berdasarkan kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan. Terus, tahapan yang terakhir adalah selesai. Merupakan tahapan di mana penelitian telah selesai dilakukan. Tahapan ini merupakan tanda dari akhir penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Pak Agus selaku pemilik usaha memaparkan kendala-kendala yang dialaminya. Kendala-kendala ini merupakan hal yang harus mereka pertimbangkan untuk mencapai laba yang maksimum. Kendala tersebut adalah kendala mengenai kemampuan membeli daging dalam satu harinya dan waktu penyajian kedua sate tersebut. Dari data yang telah diperoleh, Pak Agus memaparkan bahwa ia berjualan sate mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21. Dari usaha yang dijalaninya, keuntungan dari produksi satu porsi sate ayam adalah sekitar 12.000 dan keuntungan produksi dari satu porsi sate kambing adalah sekitar 18.000. Pak Agus juga menjelaskan bahwa karena keterbatasan transportasi, maka ia hanya bisa membawa total 6 kg daging per harinya. Nah,
Berikut adalah tabel keuntungan yang diperoleh Pak Agus perharinya. Ini kalau sate ayam biaya produksi per porsinya 6.000, harga jualnya 18.000, keuntungannya 12.000. Kalau sate kambing biaya produksinya itu 12.000, harga jualnya per porsi 28.000, berarti besar keuntungannya 16.000. Terus ini ada tabel 4.2 yang merupakan batasan yang dimiliki Pak Agus. Untuk penyajian sate ayam memerlukan waktu 10 menit dengan kebutuhan daging 100 gram. Setelah itu waktu penyajian sate kambing adalah 15 menit dengan kebutuhan daging 200 gram. Batasan yang dimiliki Pak Agus adalah 300 menit karena Pak Agus jualannya cuma 5 jam. Terus kalau kebutuhan dagingnya tuh 6.000 gram karena Pak Agus cuma bisa membawa 6 kilogram daging dalam satu hari. Terus kita melakukan perhitungan menggunakan metode Lagrange. Fungsi tujuan yang kita inginkan adalah fxy sama dengan 12.000 x tambah 16.000 y. Terus fungsi kendala adalah kendala waktu penyajian. Disimbolkan dengan gxy dengan persamaan 10x plus 15y kurang dari 300 dan kendala bahan baku hxy sama dengan 100x plus 200y kurang dari 6.000. Terus kita lakukan penyelesaian menggunakan metode Lagrange. Nah, pertama itu kita membentuk fungsi baru Lagrange dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian fungsi tadi diturunkan terhadap X, Y lambda 1 dan lambda 2. Dan buat turunannya menjadi sama dengan 0. Persamaan turunannya sebagai berikut. Nah, setelah diperoleh persamaan 1, 2, 3, dan 4, maka kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Dari mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka diperoleh besar lambda 1 sebesar min 1.600. Kemudian substitusi lambda 1 ke persamaan 1, maka akan diperoleh lambda 2 sebesar 40. Terus kita eliminasi persamaan 3 dan 4, maka akan diperoleh besar Y sama dengan 60. Setelah itu kita substitusi Y ke dalam persamaan 3, maka akan diperoleh X sama dengan 21. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka kita dapatkan besar lambda 1 adalah min 1.600, lambda 2 sebesar 40, X sebesar 21, dan Y sebesar 60. Setelah itu kita hitung keuntungan maksimal dengan memasukkan X dan Y ke dalam fungsi tujuan, maka didapatkan keuntungan sebesar 1.212.000. Nah, dari batasan-batasan yang ada dan dengan menggunakan persamaan fungsi keuntungan yang telah disajikan sebelumnya, maka dilakukan perhitungan menggunakan metode Lagrange. Perhitungan menggunakan metode Lagrange berjadikan terdapat lambda di dalam persamaan perhitungannya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ditemukan titik optimum. Jumlah produksi sate ayam adalah 21 porsi dan sate kambing sebanyak 60 porsi. Dengan menggunakan titik optimum tersebut, maka akan diperoleh keuntungan secara maksimal sebesar 1.212.000 dalam satu harinya. Kemudian ada kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang pertama, metode Lagrange adalah metode untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang syarat atau kendalanya harus dipenuhi. Metode ini berguna untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum relatif dari fungsi fxy yang dipengaruhi oleh fungsi gxy. Perhitungan menggunakan metode Lagrange berdasarkan terdapat lambda di dalam perhitungannya. Selain itu, untuk melakukan perhitungan menggunakan metode Lagrange diperlukan pemahaman mengenai konsep turunan parsial. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ditemukan titik optimum jumlah produksi sate ayam sebanyak 21 porsi dan sate kambing sebanyak 60 porsi. Dengan menggunakan titik optimum tersebut, maka akan diperoleh keuntungan secara maksimal sebesar 1.212 dalam satu harinya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah penerapan metode Lagrange sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang berhubungan dengan optimasi, seperti optimasi produksi suatu barang ataupun optimasi penggunaan atau pengiriman jasa juga dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Misalnya, metode Lagrange dapat digunakan untuk menentukan jumlah mesin yang digunakan dalam proses produksi agar memperoleh biaya produksi yang minimal. Kemudian ada saran. Saran yang pertama adalah sebaiknya saat melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Lagrange harus teliti agar mendapat hasil perhitungan yang tepat. Terus saran yang kedua adalah sebaiknya perhitungan metode Lagrange dilakukan dengan bantuan komputer atau program agar dapat membandingkan hasilnya dengan perhitungan manual. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.